warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyunita Lisintia dengan nomor induk mahasiswa 877724257. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Salut Aster Melati Temanggung, Universitas Terbuka Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Kedua bidang ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, saling menguatkan, dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan pemikiran, sedangkan pendidikan menjadi wadah penerapan dan pengembangan nilai-nilai keilmuan tersebut. Filsafat ilmu dan pendidikan, seperti yang telah kita bahas, bahwa filsafat ilmu menyoroti 3 kajian besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendidikan adalah proses yang di dalamnya terdapat pembelajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, memperoleh nilai, keyakinan, dan memperbaiki sikap dan perilaku. Jadi, sebenarnya hubungan di antara keduanya bersifat saling menguntungkan atau mutualis. Saling mengajar, didaktik, dan saling membenarkan, dialektik, di mana filsafat ilmu dapat mencermati persoalan-persoalan pendidikan agar filsafat ilmu dalam mengembangkan dirinya sendiri sebagai bidang ilmu yang ilmiah. Sehubungan dengan implementasi filsafat ilmu dan pendidikan berjalan beriringan dan terus-menerus saling melengkapi, di mana diawasi oleh filsafat ilmu sehingga eksistensi keilmiahan dan nilai dari ilmu pendidikan semakin kuat dalam mediasi persoalan-persoalan pendidikan. Sebaliknya, filsafat ilmu tentu ditunjang oleh pendidikan yang bermakna dan bernilai agar tubuh pengetahuan. Filsafat ilmu juga semakin kuat dan sehat dalam fungsinya sebagai pisau tumbuh keilmuan. Kemampuan menjadikan ilmu pendidikan dan dunia pendidikan semakin kokoh, dan selanjutnya perkembangan ilmu pendidikan dan pendidikan menjadi filsafat ilmu sebagai pisau bermata 3 yang lebih tajam. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai hubungan keduanya, mulai dari peran filsafat ilmu, peran pendidikan, fungsi analisisnya, hingga contoh penerapannya. Poin pertama, peran filsafat ilmu terhadap pendidikan. Pertama, kita bahas bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Sebagai cabang ilmu, pendidikan tidak sekedar berisi cara mengajar, tetapi harus memiliki dasar keilmuan yang kuat, serta disinilah filsafat ilmu berperan. 1. Memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan adalah sebuah ilmu yang sah, memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia yang sedang berkembang dan memiliki tujuan yang pasti. Ia memastikan bahwa pendidikan bukan sekedar praktik kebiasaan, melainkan kegiatan yang berdasarkan pemikiran rasional. 2. Menjamin keilmiahan. Filsafat ilmu memuji apakah teori, metode, penelitian dalam pendidikan sudah memenuhi syarat keilmuan, seperti rasional, objektif, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya. Ia menyaring pengetahuan mana yang layak dijadikan dasar ilmu pendidikan dan mana yang hanya sekedar pendapat. 3. Menanamkan nilai filsafat ilmu, memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya bicara soal kecerdasan, tetapi juga berisi nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi, ilmu pendidikan menjadi ilmu yang memanusiakan manusia, bukan sekedar mentransfer informasi. Singkatnya, filsafat ilmu memberikan tulang punggung bagi ilmu pendidikan agar tetap berdiri tegak sebagai ilmu yang terpercaya. Poin yang kedua, peran pendidikan terhadap filsafat ilmu. Kedua, kita melihat arah sebaliknya, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah ilmu
tentang ilmu yang artinya ia butuh objek kajian agar terus tumbuh dan berkembang. Disinilah penerapan pendidikan. 1. Wadah penerapan melalui pendidikan prinsip-prinsip filsafat ilmu seperti berpikir kritis, logis, dan sistematis diterapkan secara nyata tanpa pendidikan. Nilai-nilai keilmuan tersebut hanya akan menjadi teori kosong di atas kertas. 2. Sumber masalah baru. Di dalam praktik pendidikan, mulai dari penyusun kurikulum, proses belajar, hingga penilaian selalu muncul masalah-masalah baru. Masalah-masalah ilmiah, masalah-masalah inilah yang menjadi bahan kajian baru bagi filsafat ilmu untuk merenungkan kembali, menguji, dan menyempurnakan konsep-konsep keilmuannya. 2. Etika. Pewarisan dan pengembangan pendidikan mengajarkan cara berpikir ilmiah kepada generasi penerus. Maka pada saat itulah jiwa dan semangat filsafat ilmu sendiri terus lestari dan berkembang di tengah masyarakat. Jadi pendidikan adalah tempat di mana filsafat ilmu dihidupkan, diuji, dan dikembangkan lebih lanjut. Poin yang ketiga adalah filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Hal ini karena filsafat ilmu memiliki 3 landasan utama yang berfungsi sebagai alat bedah, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita lihat fungsinya masing-masing. Yang pertama, ontologi. Apa sih ontologi itu? Ontologi dapat membahas seperti apa yang dikaji. Ini adalah pisau bedah untuk meneliti hakikat pendidikan ketika ada masalah pendidikan. Ontologi bertanya, apa hakikat manusia yang dididik? Apa pengetahuan yang harus diberikan? Apakah pendidikan itu untuk membentuk watak atau sekedar kecerdasan? Dengan ini, kita tidak salah arah dalam menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah bagaimana cara memperolehnya. Ini mengkaji sumber, asal-usul, dan cara mendapatkan pengetahuan. Ia membedah persoalan metode pembelajaran. Apakah cara mengajar ini secara ilmiah? Apakah pengetahuan ini diperoleh lewat pengalaman, akal pemikiran, atau wahyu? Ini menjamin bahwa proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar dan dipertanggungjawabkan. 3, yaitu aksiologi. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah untuk apa gunanya? Aksiologi ini mengkaji nilai dan kegunaan. Ia membedah manfaat pendidikan. Apakah ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi peserta didik? Apakah kebijakan pendidikan ini bernilai kebijakan dan keadilan? Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu adalah studi yang mempelajari tentang ilmu di pandangan filsafat yang menyoroti 3 kajian besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan pendidikan adalah suatu proses yang memediasi pembelajaran dan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan kemampuan, memperoleh keterampilan, menanamkan dan menerima nilai menggunakan keyakinan, dan memperbaiki sikap dan perilaku. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang mutualis, didaktis, dan dialektis dalam membangun prinsip pengawasan dan penunjangan dalam membangun tubuh pengetahuan di antara keduanya. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.